Shalom, perkenalkan saya Dira Anastasia Utona Mahing. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 2, yaitu tentang peran aktif dosen dan mahasiswa dalam mengimplementasikan atau menggunakan teknologi media pembelajaran di masa pandemi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2019 ini mengharuskan semua jenjang pendidikan melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah BDR. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini, teknologi menjadi kunci yang dapat menghubungkan bagi mahasiswa dan dosen, siswa dan guru dan lain sebagainya. Dan di sini mahasiswa-siswa tetap mendapatkan materi-materi serta dapat bertemu dengan teman-teman sependidikannya lewat aplikasi-aplikasi atau teknologi-teknologi. Nah, di zaman yang serba digital ini, teknologi sudah sangat berkembang pesat. Hampir seluruh sektor pendidikan atau sektor kehidupan manusia saat ini dibantu dengan teknologi. Nah, namun demikian, dengan kemajuan teknologi ini akan menjadi tidak bermanfaat jika tidak digunakan atau dibarengi dengan penggunaan teknologi yang positif. Teknologi atau literasi teknologi informasi dan komunikasi mencakup segala pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan sebuah teknologi. Kecanggihan sebuah teknologi yang dibarengi literasi teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi memiliki peran penting dalam memperlancar pembelajaran daring atau PJJ di masa pandemi ini. Kedua hal tersebut menjadikan pembelajaran daring lebih efektif dan memperlancar komunikasi antara mahasiswa dan dosen, guru dan siswa, serta mendorong penggunaan teknologi yang positif yang mengedepankan etika sosial yang bertanggung jawab. Artikel ini membahas berbagai peran literasi teknologi informasi dan komunikasi guna menunjang pembelajaran daring selama masa pandemi ini atau masa COVID-19 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kami temukan dalam peran aktif dosen dan mahasiswa dalam mengimplementasi atau menggunakan teknologi media pembelajaran di masa pandemi COVID ini, meliputi berbagai hal ini. Yang pertama, bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di masa pandemi. Kedua, bagaimana peran mahasiswa dan dosen serta guru siswa dalam menggunakan teknologi di masa COVID-19 atau masa pandemi. Ketiga, apa saja dampak positif dari pembelajaran daring di masa pandemi. Yang keempat itu, apa saja dampak negatif dari pembelajaran daring di masa pandemi ini. Nah, berikutnya adapun tujuan-tujuan dalam menulis makalah ini, yaitu yang terdapat pada rumusan masalah tadi, yaitu yang pertama,
supaya kita dapat mengetahui bagaimana penerapan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di masa COVID-19 atau pandemi. Yang kedua, supaya kita dapat mengetahui bagaimana peran mahasiswa dan dosen, siswa, guru, dan lain sebagainya dalam menggunakan teknologi di masa COVID-19. Ketiga, agar kita mengetahui apa saja dampak positif dari pembelajaran daring atau jarak jauh di masa pandemi ini. Keempat, agar kita dapat mengetahui apa saja dampak negatif dari pembelajaran daring atau PJJ atau belajar dari rumah BDR. Nah, selanjutnya saya akan mempersilahkan teman saya dalam melaksanakan atau melanjutkan materi berikutnya. Sekian dari saya persilahkan teman selanjutnya menjelaskan materi berikutnya. Salam, perkenalkan nama lengkap saya Ilmina Toda. Saya kelompok 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran daring atau dalam COVID-19. Nah, yang pertama atau satu, penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus menyediakan kemudahan dalam akses sumber daya pembelajaran pada sumber belajar. Yang kedua, penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus menghadirkan kesamaan kondisi pembelajaran virtual dengan lingkungan belajar yang tradisional, kelas tatap muka. Yang ketiga, penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang harus menghadirkan sistem pembelajaran dan efektif dengan memanfaatkan dan menggunakan learning map system. Nah, yang ketiga, penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus memfasilitasi semua pengguna tanpa terbatas pada pengalaman menggunakan teknologi tersebut. Pada saat ini kita akan masuk dari yang kelima, penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu memfasilitasi interaksi antara pengajar dan pembelajar, khususnya ketika pelajar mengalami kesulitan ingin bertanya kepada pengajarnya. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan yang kedua, peran mahasiswa dan dosen dalam menggunakan teknologi di masa COVID-19. Nah, peran dosen dalam proses pembelajaran ada strategi yang harus diperhatikan. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan dosen dan mahasiswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang kedua, peran mahasiswa dan dosen dalam menggunakan teknologi di masa COVID-19. Nah, peran dosen dalam proses pembelajaran ada strategi yang harus diperhatikan. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran harus dikerjakan dosen dan mahasiswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, bagaimana dan apapun bentuk strategi, model, dan media pembelajaran yang digunakan dosen sejatinya diorientasikan pada syarat utama, yaitu menarik sehingga menumbuhkan minat belajar mahasiswa. Hal ini juga berlaku dan masa pandemi COVID-19.
serta dosen menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menggunakan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi dan seperti sekarang masa pandemi COVID-19. Dosen dan mahasiswa menggunakan aplikasi-aplikasi. Nah, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, aplikasi Google Meet dan aplikasi Zoom itu untuk mempertemukan dosen dan siswa, dan aplikasi Classroom untuk mengirimkan tugas dari dosen ke mahasiswa. Nah, atau menggunakan dalam menyampaikan dalam materi dari metode pembelajaran daring. Demikian penjelasan dari saya. Dan selanjutnya saya mempersilakan saudari dampak positif dan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Selamat sore Kak dosen dan teman-teman. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang dampak, yaitu ada 2 dampak positif, dampak negatif. Yang pertama, dampak positif dari pembelajaran daring di masa pandemi. Perkembangan pendidik berbasis teknologi pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap penutupannya sebagai besar sekolah-sekolah ini memaksa pemerintah untuk memperlakukan kegiatan pendidikan jarak jauh atau disingkat PJJ. Sistem belajar PJJ ini mengusung konsep sekolah online yang mana seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan dengan teknologi. Munculnya kreativitas di dunia pendidikan. Dengan adanya perkembangan era dalam pendidikan ini mengakibatkan banyak kreativitas yang muncul seperti aplikasi pembelajaran untuk mendukung pembelajaran online, contohnya Google Meet, Zoom, dan aplikasi lain. Terjadinya hubungan baik dalam peningkatan pendidikan. Selama ini masyarakat pada umumnya terbiasa akan sistem pendidikan yang disuapin guru. Kebanyakan sumber informasi di dunia pendidikan sumber dari guru. Tetapi kini semua pihak baik guru, siswa maupun orang tua bersama-sama terlebih dalam kemajuan pendidikan di masa pandemi. Membangun mental positif dan dengan tidak adanya kegiatan belajar di sekolah membuat banyak waktu yang biasanya dihabiskan untuk persiapan menuju sekolah sampai pulang sekolah menjadi lebih banyak dihabiskan di rumah. Yang kedua, dampak negatif dari pembelajaran daring di masa pandemi. Berikut ini adalah dampak negatif. Peserta didik berisiko kehilangan pembelajar karena pembelajaran jarak jauh mengharuskan pendidik memantau orang dengan kondisi yang berbeda pada saat pembelajaran langsung tatap muka. Peserta didik menjadi kurang bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungan, dan kejenuhan yang mengakibatkan menjadi malas belajar. Penurunan pencapaian hasil belajar yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kekurangannya motivasi belajar, kekurangannya dukungan keluarga, faktor ekonomi, dan lain-lain. Keseriusan belajar tidak dapat dipastikan dengan baik. Banyak tempat yang tidak tersedia jaring internet sehingga pelajar dan mahasiswa serta pengajar kesulitan dalam melakukan proses belajar mengajar. Ancaman putus belajar yang diakibatkan oleh kondisi keluarga yang mengharuskan anak-anaknya untuk berpernah serta dalam memantau ekonomi keluarga.
2 menyimpulkan bahwa adanya virus COVID-19 pada tahun 2020 memberikan dampak yang luar biasa hampir pada seluruh bidang, salah satunya bidang pendidikan. Sesuai dengan instruksi pemerintah, semua jenis pendidikan wajib melaksanakan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, koneksibilitas, fleksibel, dan kemampuan untuk meluncurkan berbagai jenis internet. Pembelajaran ada 3 faktor faktor utama adalah keberhasilan pembelajaran dalam jaringan, yaitu pengajar, siswa, dan media membelajarkan pada pembelajaran daring. Teknologi, informasi, dan komunikasi merupakan salah satu hal yang memiliki peran penting dalam membantu proses pembelajaran daring. Oleh karena itu, paling dasar yang mendorong dalam menciptakan lingkungan pembelajaran dalam jaringan yang efektif, mahasiswa dan dosen yang memiliki literasi tinggi akan pembelajaran daring semakin tinggi. Literasi TIK memiliki makna yang semakin tinggi. Pada mulanya manfaat dapat diambil dari teknologi. Jika tersebut, maka pembelajaran jarak jauh pun bisa dilaksanakan dengan baik. Sekian dari hasil presentasi kami kelompok 2. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan kata-kata serta memaparkan materi, kami mohon maaf. Makasih, shalom.